Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yulinda Shanturi, NPM 20140217. Hari ini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS. Saya mengambil materinya dari esensi kurikulum IPS id.scribd.com. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD. Telah kita pahami betapa pentingnya peristiwa dan fakta dalam konsep pembelajaran IPS. Walaupun peristiwa dan fakta bukan tujuan akhir pembelajaran IPS di dalam pembelajaran IPS, tidak mungkin guru mengabaikan peristiwa dan fakta. Peristiwa dan fakta itu sangat esensial dalam proses berpikir. Peristiwa dan fakta adalah yang memberikan raw material kepada konsep sebagai pilar-pilar kegiatan intelektual. Dalam kegiatan pembelajaran, peristiwa dan fakta harus dipetakan dalam hubungan fungsional dengan konsep. Generalisasi dengan cara yang sistematik. Dengan pandangan seperti itu, maka peserta didik akan mampu melihat hubungan di antara fenomena intelektual dan penggunaannya ke dalam upaya meraih pengetahuan yang bermakna. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang generalisasi jika diperbandingkan dengan konsep, yaitu berikut ini. 1. Generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat sempurna. Yang kedua, ada generalisasi memiliki dalil, konsep tidak. 3. Generalisasi adalah objektif dan impersonal, sedangkan konsep subjektif dan personal atau berbeda antara seorang dan lainnya. Yang keempat, ada generalisasi memiliki universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Tugas guru adalah mengembangkan pengertian konsep dan generalisasi. Bersamaan dengan itu juga membangunkan kemampuannya untuk mengenal konsep-konsep esensial dan konsep-konsep lainnya, dan juga mengembangkan kemampuan untuk merumuskan generalisasi sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Berikutnya ada nilai dan sikap keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS. Yang pertama, nilai dan sikap. Tanaman sistem nilai yang harus menjadi acuan pendidikan IPS yakni Pancasila. Sementara dalam proses pendidikan kita kembangkan kemampuan peserta didik agar dapat mengembangkan dan menemukan sendiri ukuran-ukuran nilai yang dihayati dengan sungguh-sungguh. Menurut Nato Nogoro atau Dermano Diharjo 1979 55-56, nilai terbagi atas 3 bagian, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Ada B, nilai virtual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Berikutnya ada C, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Mengevaluasikan nilai juga bisa menggunakan teknik menilai diri, misalnya dengan perisai kepribadian. Cara ini sangat bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila akan digunakan di kelas dan dijadikan bahan dialog tentang nilai antara guru dan peserta didik, sebaiknya tanpa nama. Peserta didik mengisi beberapa pertanyaan tentang nilai yang berkenan dengan nilai-nilai yang menjadi pilihan peserta didik. Kekurangan diri sendiri, kebaikan yang dimilikinya, kebiasaan dan lain-lainnya. Sikap dan bentuk dengan 2 cara utama sebagai berikut.
A. Melalui proses belajar atau mendapatkan informasi yang benar. B. Melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan contoh. Sedangkan untuk mengevaluasikan sikap biasa digunakan untuk skala sikap. Skala sikap ada beberapa macam, seperti skala Likert, skala Thurstone, dan skala Goodman. Selain itu ada juga semantic difference dan Osgood. 2. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial. Aspek keterampilan kemampuan analisis dalam pengajaran IPS itu hanya dapat dicapai jika guru menginteraksikan aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya guru harus memprogram kegiatan belajarnya dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. PAIKEM. Pengalaman berharga yang diperoleh peserta didik itu akan memberikan manfaat. Misalnya sebagai berikut. Peserta didik dapat memperdalam pemahaman dan pengertian materi pembelajaran, juga mampu mengembangkan sikap dan keterampilannya. B. Mendorong siswa berpikir kritis dan realistis. C. Pengalaman menghadapkan peserta didik kepada keadaan yang sebenarnya. D. Pengalaman itu akan berakumulasi agar diperoleh pengalaman yang lebih mendalami. Dalam hal ini, guru harus mengupayakan agar pengalaman ini sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pengalaman itu beragam, tidak menjemukkan. Keterampilan terdiri atas 3 bagian berikut ini. A. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, keterampilan berpikir. B. Keterampilan sosial. C. Keterampilan personal. Selanjutnya, ada contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan kemampuan analisis atau keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh materi dan proses pembelajaran yang menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan peserta didik. Contohnya, materi perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Materi pelajaran yaitu zaman pergerakan nasional. Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Indikator: peserta didik mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Ranah kognitif. Setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan dapat menceritakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional serta tokoh-tokohnya. 2. Menerangkan peristiwa Sumpah Pemuda. 3. Menceritakan tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, menunjukkan arti pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kebangsaan Indonesia. Berikutnya ada ranah aktif yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, menghayati jasa para pelopor pergerakan nasional. Yang kedua, mengapresiasikan jiwa Sumpah Pemuda. Ada C. Ranah psikomotor, terbagi menjadi 2 juga. 1. Mencoba melakukan wacana
wawancara untuk memahami makna zaman pergerakan nasional dengan tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua, memahami makna Sumpah Pemuda melalui proses diskusi kelas. Masuk ke peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda. Fakta-fakta sebagai bahan kajian. 1. Gambar-gambar dari tokoh-tokoh sejarah, naskah Sumpah Pemuda, gambar gedung-gedung bersejarah bagi pergerakan nasional, gambar suasana Jakarta pada saat zaman penjajahan. Konsepnya nasionalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kaum, pergerakan, persatuan bangsa, kemerdekaan, dominasi asing. Patriotisme, organisme politik, dan hak asasi manusia, dan seterusnya. Generalisasinya yaitu terbagi 3. Setiap masyarakat manusia pasti mengalami perubahan. 2. Penjajahan selalu menimbulkan konflik dan kesengsaraan. 3. Perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan zamannya. Nilai peserta didik merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Nilai material terbagi menjadi 2, yaitu nilai vital dan nilai kerohanian. Yang pertama ada nilai vital yang terbagi menjadi 3, yaitu cermat dalam meneliti nilai sejarah. Yang kedua ada objektif dalam menilai informasi. Yang ketiga ada kreatif dan memprediksi. Berikutnya ada nilai kerohanian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan seterusnya. Yang kedua ada rasional dalam berargumentasi. Yang ketiga memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan. Yang keempat ada rasa bertanggung jawab atas nikmat kemerdekaan dan seterusnya. Berikut ada sikap. Sikap yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan tanggung jawab. 2. Tanggap terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga bersikap terbuka dan toleran terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai bangsa dan tanah air dan seterusnya. Berikutnya ada keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Yang pertama, melukiskan, menyimpulkan, menganalisis informasi, konseptualisasi, generalisasi, dan membuat keputusan. Yang kedua, memperoleh informasi, membentuk konsep, generalisasi, mengorganisasikan informasi, mengkritik informasi, mengambil keputusan, menafsir fakta, dan menyusun laporan. Keterampilan personal yang terdiri atau yang terbagi menjadi 2. Yang pertama membaca peta, membuat dena, membuat peta, mengenal waktu dan kronologis, menerjemahkan konsep waktu, bekerja dalam kelompok. Yang kedua adalah keterampilan praktis atau membuat peta dan lain-lainnya. Belajar mandiri, memimpin dalam diskusi, mengendalikan emosi, dan lain-lain. Keterampilan sosial, berkontribusi, memberikan gagasan, menjadi pendengar yang baik, mampu menjelaskan, mampu mengadakan wawancara, mampu berperan dengan baik, dan lain-lainnya. Jenis kegiatan perseorangan, kelompok kecil atau klasikal. Yang pertama, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, guru telah mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyediakan media berupa kertas, spidol, warna, gambar-gambar, dan lain-lainnya.
Berikutnya ada pendekatan metode multimetode yang mencakup ceramah yang divariasikan dengan pendekatan konsep, diskusi, disertai tugas. Penugasan kepada siswa membuat clipping tentang uraian-uraian sekitar peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Menurut rancangan pembangunan master pembelajaran oleh guru merumuskan pokok-pokok materi sebagai bahan penanganan dalam kegiatan belajar mengajar, merujuk kepada berbagai sumber atau disebut sumbernya. Guru pembelajar berperan sebagai pengembang kurikulum. Proses pembelajaran ini pertemuan pertama atau penjelasan pokok-pokok pembelajaran dari guru disertai dengan cara belajarnya, mempergerakkannya, menanyanya, membuat kesimpulan, menyampaikan ceramah singkat, dan memberi tugas. Yang pertama, tahap penguasaan. Ini kuiri sederhana. Ini kuiri dokumen lain dan kerja kelompok. Yang kedua, ada tahap kelas minggu berikutnya, diskusi kelas dan tes formatif. Baiklah Pak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.